Kita cuma ngobrol santai, tanya jawab aja, semoga dapat insight ya teman-teman. Ayo kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Sore nggak dapat notif, itulah nanti aku kasih TikToknya PL ya guys. Cari bangku, masuk kelas, masuk ya. Oke, siap Mbak Caci dan mbak-mbak lainnya. Teman-teman, ya Mbak Happy, positive vibration ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Eratna ya, terima kasih ya. Oke, Masya Allah. Baris periksa kuku Mbak Onya. Tok-tok dilawan ya. Oke, kita mulai boleh teman-teman. Siap Mbak Hartono, Mbak Eno, kita mulai boleh ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Siap ya. Oke, semoga bermanfaat ya pertemuan kita. Oke, siap ya. Boleh ya. Boleh mulai apa? Siap Mbak Jo. Ustazah, puasa kodo ya Mbak Zia Hisma, Mbak Ella, Mbak Nada, Mbak Fahriono. Puasa kodo di hari Jumat gak apa-apa. Puasa sunnah yang dihindarkan kalau di hari Jumat ya. Jadi kalau puasa sunnah gabung dengan Kamis dan Sabtu ya. Oke, gabung dengan Kamis dan Sabtu kalau puasa sunnah. Nah kalau puasa kodo Jumat sendiri nggak di masalah ya. Ustazah, hukumnya kloset menghadap kiblat tidak sampai haram, cuman sampai ke tahap kemakruhan aja kok ya. Ustazah, saya mau tanya apa hukumnya wanita cantik wajahnya diperlihatkan di pasar FB dan TikTok? Foto itu sebenarnya boleh, hanya sedikit ulama yang mengharamkan karena dia hasil teknologi. Siap Mbak Lutfiana. Jadi karena dia adalah hasil teknologi. Jadi kullul madaniyah al-ibahah ya. Kalau hasil teknologi itu sebenarnya nggak ada problem sih. Hanya saja fotonya kayak gimana. Kalau fotonya itu mengarah kepada dosa, misalnya sampai keluar lidahnya kayak gitu lah kan ya. Atau sampai dia menggoda, sampai memunculkan syahwat, itu nggak boleh. Tapi kalau fotonya netral aja nggak apa-apa. Tapi ingat segala yang mubah jangan diperbanyak. Ya, semua mau difoto, mau makan tunggu dulu, foto dulu gitu kan. Anaknya masuk sumur, nak tunggu dulu nak, foto dulu nak, baru diselamatkan anaknya ya kan. Jadi itu terlalu berlebihan ya. Pakai bulu mata palsu harus dihapus, harus dicabut ketika mau berwudu ya. Intinya bulu mata palsu mesti dicabut ketika mau berwudu ya. Oke, jadi jangan jam 9 ya Mbak Salmiah, kita tanya jawab dulu ya Mbak Salmiah ya. Ustazah, oke, bolehkah janda nikah tanpa wali tapi wali hakim? Selagi wali aslinya menyetujui nggak jadi masalah. Sholat di kamar cuman pakai celana dalam dan bra, mana boleh? Sholat tuh harus pakai mukena, nggak boleh pakai daleman doang. Nah maksudnya teman-teman kita ini beliau cuman pakai itu di dalam, di luarnya dia pakai mukena, iya kan? Nah selagi nutup aurat sebenarnya nggak masalah, cuman pastikan dulu mukenanya benar-benar ketutup ya, benar-benar ketutup, nggak ada yang bisa lihat ya, dari alam goib sampai alam nyata pokoknya nggak boleh lihat tuh ya. Nah tapi kalau teman-teman pakai baju itu jauh lebih baik. Jadi sebenarnya kalau kepanasan hukum gak masalah, itu cuma adab saja. Ustazah, bolehkah berwudu sebelum tidur lagi halangan? Dia tidak bisa menghilangkan hadas besar. Dia hanya sekedar hadas kecil, dia hanya sekedar membangun kebiasaan aja ya. Dikasih uang warisan kita gunakan untuk renov rumah ortu lagi ya, bagus banget ya. Sedekah subuh boleh untuk anak nggak boleh banget ya. Kemudian ngonten dikit-dikit foto apa boleh? Kalau dia tidak mengarah kepada syahwat, artinya dia benar-benar menutup aurat, tidak mengarah kepada ria, artinya menampak-nampakkan kelebihannya, ya menampak-nampakkan kehebatannya, dia ngonten tanpa tujuan yang jelas. Ada orang ngonten dikit-dikit foto tapi tujuannya memberikan informasi, tujuannya adalah memberikan edukasi, tujuannya adalah sekedar memotivasi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau motivasinya hanya ingin menampakkan kelebihannya, itu nggak boleh teman-teman. Ingat ya, walikulli ni'matin mahsud. Setiap nikmat yang kita terima, kalau kita tampak-tampakkan, akan ada orang yang memata-matai dan hasad. Nanti ujung-ujungnya teman-teman bingung sendiri loh. Ya, nah Mbak Mama Arizal nanti ya madunya ya, kita tanya jawab dulu ya. Oke, siap ya. Madu jam 9-an ya.
Oke, kita tanya jawab dulu. Oke, siap ya. Ustazah, kalau sholat pakai pakaian dalam doang, langsung pakai mukena gimana hukumnya? Kurasa deh tadi banyak nanya daleman sih kawan. Sebenarnya nggak masalah ya. Yang penting pastikan benar-benar mukenanya tertutup ya. Tapi ada baiknya teman-teman benar-benar inilah ya, rapilah menghadap Allah ya. Oke, puasa Arafah nanti aku jelaskan kalau memang ada waktunya ya. Oke, belum ada Mbak Mini. Ustazah, iya kalau mau jalanin sholat taubat sesering mungkin dikerjakan setelah atau sebelum sholat fardu silahkan. Asal jangan habis asar dan habis subuh ya. Oke, sama-sama Mbak Nela. Oke, puasa Daud di hari Jumat gak apa-apa. Kalau udah terbiasa puasa sebelumnya lalu saat ini kita pengen puasa Daud itu gak jadi masalah ya. Ustazah, iya kalau lagi halangan apa bisa berzikir? Boleh. Jadi teman-teman kalau lagi halangan boleh zikir, boleh doa, boleh sekedar ngulang hafalan atau bersolawat ya. Atau sekedar mengingat-ingat kekurangan diri nggak apa-apa ya. Ustazah pakai parfum pastikan non alkohol ya. Aku udah sering di video-video aku merekomendasikan parfum non alkohol. Dan parfum itu aman dibawa untuk sholat ya. Ustazah, sulam alis nggak bisa karena dia berubahnya lama. Itu syubhat bahkan mendekati haram ya. Oke gitu ya. Oke, Ustazah sedang berusaha istiqomah rawatib mantap pelan-pelan ya. Ustazah, apakah sholat sah kalau baca Al-Fatihahnya 2? Kenapa harus 2? 1 aja cukup ya teman-teman ya. Kalau was-was jangan. Ya jangan suka was-was lalu diulang-ulang gak usah. Kalau sholat gak pakai iftitah apa gak apa-apa. Sholat gak pakai iftitah gak apa-apa. Karena parfum yang ada alkohol kalau bisa jangan dibawa sholat. Jadi sholat nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Iftitah itu hanya sunnah saja ya di semua jenis sholat ya. Iftitah hanya sunnah saja di semua jenis sholat. Tapi kalau pakai kan lebih bagus. Pakaian yang habis kena kentut, kan kena kentut aja kan, cuman angin aja kan nggak kena cairan kan, nggak apa-apa ya, kecuali kentutnya mengeluarkan pipis baru nggak bisa lagi dipakai celana dan pakaian itu, tapi cuman kentut aja selayang pandang nggak masalah ya. Oke, Ustazah, iya udah. Oke, jadi kalau kentut doang, segimanapun bunyinya, nggak ada problem ya, kecuali kentutnya itu mengeluarkan cairan ya. Ustazah, kalau mandi sunnah di hari Jumat apa harus sebelum subuh? Nggak sih, cuman kalau stylenya Rasulullah selalu mandi keramas sebelum azan subuh. Naruh foto di dinding boleh nggak? Foto itu banyak ulama yang membolehkan, hanya sedikit yang mengharamkan. Karena dia bukan hasil imajinasi, dia cuman hasil teknologi. Yang tidak boleh itu adalah lukisan wajah, lukisan badan, lukisan binatang, lukisan. Kalau lukisan memang nggak boleh, karena dia hasil imajinasi, itu budayanya orang Yahudi pada masanya. Tapi kalau foto dia cuman hasil teknologi itu boleh. Yang penting teman-teman, jangan membuka aurat, jangan menimbulkan nafsu syahwat fotonya, ya. Nah, cuman kalau nggak perlu-perlu kali ya udah nggak usah lah teman-teman ya. Aku nggak ada foto ya. Bayangkan aku S1, S2, S3, foto wisudanya nggak ada. Foto wisudanya nggak ada. Jadi karena toh juga zaman sekarang udah nggak musim lagi juga yang kayak gitu. Aku khawatir foto nikah teman-teman tidak ada kerudung lalu kemudian teman-teman pajang. Nah itu hati-hati. Ustazah sholat tahajud jam 4 boleh nggak? Pokoknya sebelum azan subuh masih boleh. Ustazah, apakah Nabi suka bercanda juga? Sering Rasulullah itu berlari-lari ya. Berlari-lari dengan Aisyah. Bahkan suatu ketika ada seorang nenek-nenek bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah aku masuk surga? Apa kata Rasulullah? Tidak ada nenek di surga. Terkejutlah nenek itu kan. Terkejut nenek itu, sedih dia, menangis dia di hadapan Rasulullah. Iya nek, karena di surga itu semuanya anak muda. Nggak ada nenek-nenek. Semua nenek-nenek jadi anak muda. Lalu dia ketawa ya. Begitulah Rasulullah.
kalau bercanda ya, tapi tidak boleh melanggar syariat sampai berdusta. Ya Rasulullah, apakah aku masuk surga? Nggak ada nenek-nenek di surga, kata Rasulullah. Iya kan, lalu sedihlah dia. Iya, karena di surga semua orang menjadi muda dan cantik gitu kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya suka banget cara Ustazah memberikan ilmu. Oke, siap, thank you ya, semoga bermanfaat ya. Tegas dan mudah diterima. Oh tegas ya, siap, thank you ya. Semoga betah belajar di akun ini. Dewasa guys, dewasa. Oke, apakah aku bisa melihat lebih dekat? Nggak bisa Pak ya, karena kita cuma pakai HP. Agak lain pun si Bapak ini ya kan. Ustazah, kalau terpasang kateter nggak ada masalah, kan dia tidak di badan kita, dia terpisah, nggak apa-apa, sholat aja ya. Ustazah, iya, sulam alis nggak boleh. Oke sebentar, sulam alis itu dia merubah dalam waktu yang lama. Ya kenapa pakai bedak boleh? Karena dia bisa dihapus. Kenapa pakai lipstick boleh? Karena bisa dihapus. Tapi kalau kayak operasi plastik, ini biar baju, itu permanen, itu nggak bisa ya. Ustazah, iya banyak yang ilmunya ya sama-sama ya udah diamalkan, Masya Allah ya. Oke, kalau kolagen kalau dia minum yang tidak instan nggak masalah, sekedar perawatan minum kolagen. Suntik pipi nggak boleh ya, itu merubah takdir mubram. Tetapi kalau sekedar perawatan pakai skincare, minum kolagen, banyak minum air putih, kemudian teman-teman sekedar serum ya, semuanya sekedar detox, itu nggak ada masalah. Tapi kalau botok itu syubhat ya. Nah ya, Ustazah, veneer gigi sama kalau sulam alis itu nggak bisa karena dia berubahnya permanen maupun semi permanen ya. Kalau veneer aku cari tahu dulu faktanya ya. Aku belum tahu soalnya faktanya. Kalau ada faktanya baru kita bisa tentukan hukumnya. Kalau ngerapikan alis dikerok nggak apa-apa, nggak boleh. Tapi kalau cuman sekedar disisir dan pakai pensil alis boleh ya. Ustazah, anakku lahir Jumat. Kalau mau puasa harus diawali hari Kamis. Puasa apa di hari Jumat, Mbak? Pokoknya kalau mau puasa sunnah Jumat, usahakan gandeng dengan Kamis atau Sabtu. Kalau mau pergi umroh, ada hutang boleh nggak? Tergantung. Kalau hutangnya adalah hutang riba, misalnya Mbak masih punya KPR rumah nih, 1 juta sebulan. Mbak bisa nabung untuk umroh 30 juta. Ada baiknya Mbak jangan umroh dulu. Uang 30 juta itu Mbak bom untuk membayar pokok daripada hutangnya Mbak. Supaya angsurannya berkurang menjadi misalnya 700.000. Lalu Mbak nabung lagi sampai uang Mbak 30 juta lagi. Lalu Mbak bom sampai dia akhirnya lunas. Karena menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Riba itu dosa. Lebih baik teman-teman bersihkan dulu dosa itu baru memperbanyak kebaikan dengan umroh. Gitu ya. Nyemir rambut warna hitam haram, tidak bisa ya teman-teman ya. Nyemir rambut warna hitam haram ya. Ustazah, amin semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke, Ustazah, kalau buang tai lalat di pipi, kalau dia meradang, kalau dia gatel, mengganggu, alasan kesehatan nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak ada unsur kesehatan yang bermuat makna doruriyah dalam fikih, jangan ya. Oke, kalau behel di gigi juga itu merubah bentuk secara permanen. Tapi kalau dokternya yang bilang, Bu, ibu ini harus pakai behel, kalau nggak nanti terjadi peradangan. Nanti gigi ibu kampanye sehingga dia tumbang. Kalau dia tumbang harus operasi mulut Bu, nanti ibu rawan panas dalam, itu boleh. Tapi kalau sekedar pengen cakep doang nggak boleh, karena itu berubahnya dalam waktu yang lama ya. Ustazah, doa anak yang khusus ujian, anaknya suruh baca doa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkan untukku urusanku, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Oke? Jadi suruh anaknya baca itu dan Mbak doakan sehabis sholat aja. Oke? Clear ya teman-teman ya. Ustazah, iya.
Kalau steril gimana? Sama status hukumnya. Kalau steril itu udah arahan dokter, bu, ibu nggak boleh lagi punya anak. Kemungkinan dari hasil observasi ilmiah, kalau ibu punya anak lagi begini begitu steril lah. Tapi kalau sekedar nggak ada problem, sekedar nggak mau punya anak doang, KB masih ada ulama yang membolehkan, ya. Oke, gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Oke, maaf ya teman-teman, ada kesalahan teknis sedikit ya. Aku megang jepitan terus terbang jepitannya. Cut. Iya ya, nanti kita sensor yang itunya ya. Ustazah, buang kucing berdosa enggak? Tidak ada kewajiban kita memelihara kucing, teman-teman. Hanya saja kalau kita tidak mau memelihara kucing, kita mesti buangkan dia ke tempat yang tepat ya, ke pasar gitu ya, atau ke tempat yang banyak makanan. Jangan sekali-kali meletakkan dia ke tempat yang tanah lapang, apalagi dia kucing kecil gitu. Jangan ya teman-teman ya, jangan ya. Oke, Ustazah, oke, udah. Ustazah, kalau kredit riba enggak? Tergantung kredit apa. Kalau kreditnya KPR, rumah, kalau kreditnya motor ya jelas itu riba. Kenapa? Karena pertama dia ada bunga di dalamnya. Kemudian yang kedua, dia kalau telat kita denda membayarnya. Kemudian yang ketiga adalah kita, kalau kartu kredit. Kalau kartu kredit kita ambil kreditnya, cicilannya, denda, telat kena denda, yaitu tetap adalah riba. Jadi kartu kredit itu hanya bisa digunakan sebagai alat bayar. Contoh, kita mau bayar pakai kartu kredit, ya, kita masukkan dulu uang ke situ, baru kita gesek. Ya, ada beberapa pekerjaan aku yang nggak bisa bayar pakai kartu debit. Biasanya kalau kita macam ke perusahaan luar negeri. Jadi kalau aku mau beli produknya, maka aku harus masukkan dulu uang ke kartu kreditku, baru kemudian aku gesek. Jadi itu uang aku, bukan uang hutang. Kalau sekedar alat bayar nggak apa-apa. Kita mau masuk toilet ke luar negeri itu pakai kartu kredit, scan-nya, pakai kartu kredit. Ya, itu sekedar alat bayar nggak apa-apa. Ya, Ustazah. Oke. Pelihara kucing apa hukumnya dalam Islam? Boleh, nggak jadi masalah. Yang penting pastikan tempat tidak mengganggu tempat ibadah kita. Ustazah, baca doa ketika sujud terakhir, boleh doa untuk kedua orang tua? Boleh. Ya, jadi kalau teman-teman siap Mbak Rupa. Jadi kalau teman-teman sujud, kenapa sangat mustajab? Doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sangat mustajab. Ya, boleh teman-teman doa apapun. Doa untuk orang tua, doa terhindar dari api neraka. Allahumma ajirni minanna, Rabbana atina fid dunya hasanah, ihdinas siratal mustaqim. Pokoknya baca aja doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati. Kalau pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan. Oke, Ustazah, kenapa kalau aku sholat, aku suka kentut? Kentut atau merasa kentut itu dua hal yang berbeda. Kalau teman-teman kentut doang, ya. Nah, kalau teman-teman cuman kentut, ya ambil wudhu, batalkan. Gak usah putus asa, karena setiap ngambil wudhu itu dapat pahala dan menggugurkan dosa-dosa kita. Gak usah dipikirin teman-teman, kalau kentut ambil wudhu aja, apa susahnya cuman ngambil wudhu doang. Iya kan, toh setiap ngambil wudhu berguguran dosa-dosa kita dari wilayah yang kita basuh, ya kan? Berguguran dosa mata, berguguran dosa tangan kita, ya. Tapi kalau merasa kentut jangan diikuti. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'urtu mata, aku selalu merasa kentut." Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan aw yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Oke? Artinya bukanlah kentut kalau kita nggak yakin itu kentut. Kentut itu harus benar-benar kita yakin itu kentut ya. Ustazah, jadi affiliate joget-joget boleh nggak? Mau jadi affiliate atau konten kreator atau apapun, joget-joget dilarang dalam Islam. Wala yadridna bi'arjulihinna. Jangan kalian hentakkan kaki kalian di hadapan laki-laki. Menghentakkan kaki aja nggak bisa. Apalagi kalau kita joget-joget ya. Nah teman-teman, usahakan kalau jadi affiliate ya nggak harus joget kan. Aku affiliate udah hampir 2 tahun, nggak pernah kayaknya aku joget gitu. Aman aja, kan jual produk.
Kita mau joget apa teman-teman? Halo ini Madu, aku joget dulu ya, kan gak kayak gitu kan guys, iya kan? Nah gimana ceritanya, jual apa Mbak? Jual gamis ya Mbak, berdiri aja, putar kanan, putar kiri, ya nggak usah joget. Jual apa ya, joget-joget ya? Oke, kepo pula aku. Ya, semoga kalau Mbak nggak joget-joget, insya Allah afiliatnya sukses ya. Jadi top kreator ya, dengan syarat nanti tetap rendah hati. Oke, Ustazah, selesai wudhu boleh dilap nggak? Kalau selesai wudhu boleh dilap nggak? Sebenarnya Rasulullah itu tidak mengelap wudhunya. Jadi beliau itu hanya membiarkan air wudhu kering di pipinya. Tapi itu tidak menjadi hukum wajib bagi kita. Jadi kalau dihapus tidak membatalkan wudhu. Kalau kerjaan padat tapi waktu sholat kadang terlewat gimana? Ya berdosa karena itu lalai. Coba deh 1 bulan ini dengerin aku atau 2 bulan ini. Coba teman-teman sholatnya itu tepat waktu walaupun kerja. Yakin rezekinya semakin naik. Yakin aku. Kalau sekarang teman-teman udah merasa sangat cukup, coba sholatnya dibenerin. Yang selama ini jualan, kalau lagi banyak pelanggan gak sholat, teman-teman coba tinggalkan pelanggannya, izin sholat. Aku yakin rezekinya akan semakin banyak, insya Allah ya. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang seimbang dunia dan akhiratnya. Al mu'minu qawiyyu khairun wa ahbu ilallah minal mu'minid da'if. Mu'min itu adalah lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Ya, mukmin yang kuat itu seimbang dia dunia dan akhiratnya. Iya kan? Nah, tak terasa udah 1 tahun ikut live. Masya Allah ya, semoga bermanfaat ya Mbak Reni. Gitu ya teman-teman, coba nanti beda itu hasilnya. Oh aku sekarang udah oke, udah mapan. Mau lebih mapan lagi nggak? Kalau mau lebih mapan lagi, lebih taat lagi, lebih mapan lagi. Dan intinya berkah. Yakin aku ya. Ustazah, iya. Oke. Mohon pencerahan, orang tua udah meninggal lalu anaknya pengen kurban. Oke, perhatikan teman-teman, boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Mengorbankan orang tua yang telah meninggal dunia. Nah, ada 2. Yang pertama, kalau orang tua Mbak itu pernah meninggalkan wasiat agar dia dikurbankan, maka hukumnya wajib mengorbankan dia. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, oke, jadi betah ya. Kalau dia tidak, sama-sama Mbak Romlah, terima kasih ya kalau yang udah merasa kehadiran akun ini berguna, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, nah jadi apa tadi? Oh ya, kurban ya. Jadi kalau seandainya orang tuanya tidak meninggalkan wasiat, maka madhab Imam Syafi'i berbeda menjadi 2 pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan tidak boleh, tidak perlu, karena Rasulullah tidak melakukan itu. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh saja. Kenapa? Karena itu bagian dari sedekah. Maka terpecah nih 2 pendapat nih. Nah, di antara 2 pendapat yang pecah ini, maka teman-teman lebih baik kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau enggak ya kayak gini caranya. Teman-teman berkurban atas nama diri sendiri aja, nanti doakan untuk orang tua yang meninggal. Itu jauh lebih aman. Oke, jauh lebih aman. Berkurban atas nama kita, lalu kemudian kita doakan untuk orang yang meninggal. Kenapa gitu? Rasulullah melakukan itu guys. Beliau berkurban dan beliau doakan bahkan untuk mujahid, syahidin, untuk seluruh umat. Mereka Rasulullah doakan ya. Ustazah, penangkal apa? Penangkal maksudnya gimana Mbak? Siap Mbak Caci. Ustazah, bolehkah abang kandung menikahkan adik perempuannya? Tapi abang kandungnya masih hidup, nggak apa-apa. Yang penting bapaknya udah menyetujui dan menyetujui bahwa yang menjadi wali adalah abangnya. Oke, Ustazah, ada doa mempermudah ujian kelulusan. Ada itu doa. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Itu doa biar mudah ujian, mudah lulusan, dan seterusnya. Oke, kucing suka nginjek-nginjek sejadah. Ya kalau dia nggak pup dan pip sembarangan nggak ada masalah, teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya.
Tolong kuatkan aku lagi, OVT ini takut mati setiap hari. Takut mati nggak apa-apa, tapi imbangi dengan harapan. Ya, jadi ada khauf, ada roja. Ada khauf, ada roja. Ya, khauf itu takut, roja itu harapan. Harus diimbangi, guys. Aku takut mati, ada harapan mati dalam keadaan baik. Aku takut miskin, khauf, tapi aku ada roja, berharap untuk rezekiku membaik. Khauf, aku takut sakit, tapi ada roja, aku insya Allah akan sembuh. Jadi khauf dan roja harus diimbangi. Karena kalau nggak diimbangi, kita takut-takut aja, kita buruk sangka sama Allah. Tauhid kita bermasalah, ya kan? Tauhid kita bermasalah, ya kan? Takut miskin, oke, khauf, ya, khauf, itu khauf. Nah, imbangi dengan bekerja lebih bagus, karena kita punya roja, rezeki akan ada kepada kita. Kalau takut doang, jangan ya, teman-teman ya. Kalau takut doang, jangan. Itu efek sampingnya nanti kita jadi tauhidnya bermasalah. Oke, ustazah, apa ustazah ya. Nulisnya kayak rudal kawan-kawannya. Pengen masuk surga semuanya ya. Oke, ustazah, iya. Amalan biar rumah cepat laku, tanah cepat laku. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Baca aja, zikirkan itu ya. Oke, ustazah, iya. Dosa riba bisa dihapuskan nggak dengan sholat? Bagaimana masuk alam kuburnya ustazah? Dosa riba itu dilunaskan dulu. Itu cara yang pertama. Jadi kalau ada teman-teman punya aset untuk membayar hutang ribanya, jual asetnya untuk kemudian membayar hutang ribanya. Kalau nggak bisa, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, sisanya ditabung untuk melunaskan hutang ribanya. Kalau udah lunas, bertaubat, insya Allah terampuni dosanya. Karena innallah yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampunkan semua dosa. Ustazah, aku kredit baju bayar sekali seminggu. Nggak apa-apa, kredit itu boleh. Hutang piutang itu nggak apa-apa. Yang penting Mbak nggak kasih denda orang kalau telat. Terus yang penting kalau orang itu nggak bayar, Mbak nggak tarik barangnya. Oke, semoga lancar usahanya ya. Ustazah, iya, apa namanya? Oke, ada yang bisa membantu aku membaca pertanyaan? Tidak semudah itu, Ferguson. Oke, ustazah, wudhu pakai air di gayung nggak apa-apa, asal ada airnya. Kalau gayungnya doang nggak bisa, nggak masalah, teman-teman ya. Ustazah, sehat ya teman-teman ya, masya Allah ya. Ini pengen masuk surga semua nih ya. Ustazah, oke, doa berbuka puasa orang tua non muslim gak bisa dibaca. Karena kita tidak bisa mendoakan non muslim ya, agar dia jauh dari neraka. Oke. Ustazah, iya. Kalau seandainya orang tua meninggal non muslim, aku boleh doa? Gak boleh. Jadi kalau ada non muslim yang meninggal dunia, kita cuman boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Titik, itu aja. Dia adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Siap Mbak Hilmiah. Dan tidak boleh mendoakannya agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, kemudian pokoknya nggak bisa. Masukkan dia ke dalam surga, itu nggak bisa. Cuman cukup innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ya kan? Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Itu terdapat dalam surat At-Taubah 113 sampai 116. Thank you Mbak Dava. Mantap ya. Masya Allah. Sehat ya teman-teman ya. Cabutin bulu alis nggak bisa. Siap Mbak Lilian. Korek alis, cabut alis nggak usah. Yang lalu biar berlalu, ke depan jangan ulangi lagi ya. Alhamdulillah tadi habis live pagi, aku menyapa satu jemaahku yang dia udah nggak pakai lagi eyeliner yang waterproof, nggak pakai lagi lipstick waterproof. Ada satu orang. Pas turun aku sapa, iya ya Bu, Ibu jadi unyu-unyu loh kalau nggak pakai. Ternyata di belakang aku juga nggak pakai lagi, aku juga nggak pakai lagi, aku juga nggak pakai lagi. Padahal aku nggak ada ngelarang loh guys. Aku cuman sampaikan, kalau mau pakai eyeliner, kalau mau pakai maskara yang waterproof, hapus sebelum ngambil wudhu. Tapi dengan inisiatif mereka memutuskan tidak menggunakan lagi. Banyak hal yang memang aku syukuri. Salah satunya alhamdulillah teman-teman di antara misalnya 100, 1000 orang, ada 1-2 yang mengamalkan, itu udah cukup sangat bagi aku ya. Alhamdulillah ya. Thank you ya semuanya ya teman-teman. Ustazah, iya.
Oh, kalau saudara kandung batal wudhu nggak apa-apa. Maksudnya kalau saudara kandung bersentuhan wudhu nggak masalah, teman-teman, nggak masalah, nggak batal lah saudara kandung. Oke, Ustazah, iya, apa namanya tuh? Boleh nggak keinginan umroh, sujud syukur nikmat, minta ampun dosa, ziarah ya bisa lah. Aku udah banyak dosa, aku pengen umroh misalnya. Aku udah pengen mohon ampun dosa, aku pengen lihat makam Rasulullah, nggak jadi masalah. Amin, amin. Semoga jadi amal jariah juga buat teman-teman ya. Oke. Ustazah, setelah wudhu kalau pakai make up ya nggak apa-apa. Tapi sebelum wudhu pakai make up juga nggak apa-apa sih. Tapi jangan waterproof. Kalau waterproof harus dihapus, susah. Ya. Terus gimana pun tidak boleh teman-teman berlebihan. Yo. Lipstiknya sampai 7,1 kilometer ya. Terus maskaranya sampai ke Sidratul Muntaha. Jangan, biasa-biasa aja. Oke. Tato nggak boleh. Tapi kalau ada orang yang pernah menggunakan tato dan dia berhijrah, nggak masalah. Oke. Nah. Oke, siap ya. Sama-sama Mbak Reni, terima kasih juga ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya sampai kita ngobrol aja di akun ini. Kalau gigi palsu ya nggak apa-apa. Karena gigi palsu itu dia doruriyah. Alasannya adalah kesehatan. Jadi nggak masalah. Bersentuhan wudhu dengan suami, Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi terserah mau pilih yang mana. Oke, gitu ya. Ustazah, oke udah aku jawab ya, suami ya. Ustazah, cepat. Ustazah, kredit emas di Pegadaian riba enggak? Aku belum baca teman-teman instrumennya. Nanti aku sediain waktu ya untuk baca instrumennya. Baru bisa dilihat itu riba atau enggak, iya kan? Ustazah, iya. Oh, orang yang berhutang bertahun-tahun, lalu kemudian dia nggak bayar. Apakah dia menjadi ladang pahala bagi orang yang menghutangkan? Kalau dia mengikhlaskan, dia dapat pahala. Kalau dia tidak mengikhlaskan, nanti di akhirat dia tetap dapat balasan dengan cara orang itu akan mengganti hutang dengan amalnya. Jadi aku pengen teman-teman, kita nggak tahu usia, selesaikan urusan dengan manusia di dunia. Yang ada hutang ganti, yang punya salah minta maaf, yang pernah nyakitin hati orang minta maaf ya. Dan itu perlu teman-teman ya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang kita sakiti ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu, karena kita nggak tahu usia kita ya teman-teman ya. Ustazah, iya, kalau doa mandi junub digabung dengan mandi haid. Lebih tepatnya pasang niat satu aja. Sengaja aku mandi wajib. Mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Oke. Kalau pakai behel gigi cuman sekedar cakep doang nggak bisa. Tapi kalau ada alasan kesehatan, kalau mbak nggak pakai, berarti mbak nanti jadi peradangan, operasi mulut itu boleh pakai ya. Insya Allah kita bisa cantik tanpa melanggar syariat. Kalau veneer aku cari tahu dulu faktanya ya. Setingkat apa tingkat keputihannya itu? Sampai merubah bentuk alami gigi nggak? Kalau sampai merubah bentuk alami dari gigi itu jelas syubhat mbak ya, tinggalkan. Oke. Ustazah, kalau doa nggak boleh merongrong, maksudnya gimana Zah? Maksudnya apa merongrong ya? Bahasa apakah itu? Kutek Arab sah nggak buat sholat? Kutek itu dia kan kalau kutek itu dia kan berada di atas kuku guys. Kutek itu boleh dipakai. Tapi kalau sholat harus dihapus loh. Karena dia nggak menghalangi air yang masuk ke kuku loh. Iya, dihapus. Sebelum sholat ngapus kutek. Ya pakai lagi haid aja lah ya. Ustazah, iya. Gimana doanya agar rezekinya lancar? Rezeki lancar itu banyak langkahnya. Tidak boleh cuma doa doang. Yang pertama, usahakan pakai sedekah subuh setiap hari. Kumpulkan 2.000 di rumah, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti sedekahkan ke orang lain. Ya, nah ya kutek nggak salah wudunya. Oke. Kemudian selanjutnya jangan lupa sholat duhanya. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau dapat rezeki walaupun dikit syukuri. Walaupun dikit, syukuri gitu ya.
Nah, kalau kemudian sedikit syukuri dan kemudian keluarkan zakat, insya Allah banyak rezekinya. Ya, banyak rezekinya. Zakat itu penting ya. Ustazah, dosakah orang yang tidak mengikhlaskan hutang seseorang? Tidak berdosa. Karena itu haknya dia. Ya, itu haknya dia. Itu bukan kewajiban dia untuk mengikhlaskan. Nanti di akhirat kita tetap terkena pertanggungjawaban. Oke? Ustazah, gimana mengikhlaskan suami yang meninggal? Ganti rasa sedih itu dengan doa. Jangan sedih-sedih aja, sedih-sedih kosong. Jangan. Ya, kirimkan Quran sampai khatam buat dia. Kirimkan bacaan Yasin buat dia. Kirimkan sholawat buat dia. Ada rezeki berkurban atas nama dia. Atau atas nama kita, doakan untuk dia. Ya, kita boleh wakaf Quran atas nama dia. Ya, kita boleh sedekah atas nama dia, boleh baca Al-Fatihah untuk dia, atau kita boleh ziarah ke makamnya. Oke, Ustazah, iya, pakai henna Arab di kuku. Kalau henna kan inai ya, henna tuh kan inai kan. Kalau inai nggak apa-apa, inai kan masuk ke dalam kuku, dia tidak menutupi kuku, dia masuk kan ke dalam kuku kan. Henna atau pacar itu masuk ke dalam kuku. Kalau inai nggak apa-apa. Lah inai mau dihilangin gimana? Potong kukunya. Nggak bisa. Hinai itu boleh. Kalau inai-inai yang apa tuh kan, itu nggak apa-apa. Karena dia kan masuk ke dalam kuku. Dia tidak berada di atas kuku. Inai boleh ya. Oke. Pacar, kenapa lah namanya bisa pacar? Oke gitu ya. Ustazah, kalau inai nggak apa-apa. Sholat subuh harus baca kunut nggak? Sholat subuh itu kunut atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan kunut. Imam Hanafi mengatakan tidak kunut, tidak apa-apa. Terserah mau pilih kunut atau tidak. Kunut hasan, tidak kunut hasan. Kunut baik, tidak kunut juga baik. Oke. Ustazah, saya ada mengasuh 2 anak yatim, tapi mereka sulit diatur. Apa yang harus saya lakukan Ustazah? Ikhlas, sabar. Gak cuma anak yatim, anak kandung banyak yang gak mau diatur. Ikhlas, sabar, ingat pahalanya gede. Ingat pahalanya gede. Ingat pahalanya gede. Ana wa kafilul yatim kal hatain. Jangankan kita menyiksanya, kita menghardi saja, kita udah termasuk pendusta agama. Ya, oke, gitu ya. Nikmati proses itu, Mbak. Banyak orang yang pengen ngerawat anak yatim tapi gak mampu. Nikmati proses itu. Kalau ada henna gak apa-apa. Henna itu inai kan, nggak masalah, nggak masalah kalau henna. Ustazah, iya, apakah tak doa minta sesuatu terus boleh nggak? Tapi minta sesuatu terus-terusan boleh nggak? Seperti memaksa? Enggak kok. Kecuali mintanya ya Allah, kalau engkau nggak kabulkan aku dapat rezeki 10 juta bulan ini, aku nggak mau sholat ya Allah. Ya Allah, pokoknya engkau harus membuat aku bisa beli baju tahun ini, bulan ini. Kalau enggak, tengoklah ya Allah, aku enggak akan mau sholat zuhur. Aku enggak mau puasa ya Allah. Terus Allahnya bilang, emang siapa kamu gitu ya. Nah itu baru. Tapi kalau seandainya kita sekedar meminta kepada Allah, memohon, ya itu tanda kita hamba. Ya memang tabiat kita tabiat memohon. Tabiat kita memang tabiat menghamba. Enggak ada masalah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi ya. Jadi aman aja ya. Ustazah lah nggak bisa sujud berdiri aja atau harus duduk. Sholat nggak bisa sujud berdiri aja atau harus duduk. Duduk aja mbak, sholat aja. Kenapa nggak bisa sujud? Sakit kah? Nah jadi kalau teman-teman nggak bisa sholat berdiri, nggak bisa sujud, jangan berdiri, duduk aja. Kan ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk gitu kan. Nah Ustazah jangan terlalu cepat, belum terbaca. Aku cepat banget ya? Apakah aku cepat jawab? Oke, kayak gitulah ya. Nah jadi kalau nggak bisa sholat tegak ya duduk. Nah duduk. Jadi rukuknya gini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah itu. Gitu ya. Apa lihat-lihat. Tuh. Kayak gitulah ya. Pokoknya nggak masalah ya. Pas ya. Nah gitu. Nanti ada rezeki beli madu rambutan ya. Ustazah bekam boleh nggak? Bekam ya sunnah lah.
bekam lah. Bahkan ada jadwal-jadwal bekam yang sunnah. Ya, nah apa lihat-lihat. Bekam itu sunnah, bekam lah. Aku selalu bekam teman-teman. Sekali sebulan aku bekam, sunnah. Ya, Ustazah, iya. Gimana cara bayar utang orang yang udah ndak ada? Kalau nggak ada lagi wujudnya, kalau dia masih hidup, coba cari ke ahli warisnya. Kalau ahli warisnya udah nggak ada, maka teman-teman boleh kalau ahli warisnya nggak ada, boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan, gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, tuh rupanya dia muncul lagi, guys. Halo, katanya. Hei, kenapa kamu muncul lagi? Aku datang minta utang. Udah aku sedekahkan. Kata Ustazah Nela, sedekah weh. Karena engkau tidak ada lagi. Aku nyari kamu karena aku butuh duit. Mana bisa gitu? Bisa. Ya udah yuk tanya Ustazah Nela. Pas ditanya, ternyata kata Ustazah Nela tetap harus dibayar hutangnya. Ya, yang kemarin dianggap sedekah ya. Terus bilang, sayangnya kau hidup lagi. Kukira udah lewat lah kamu. Ya, jadi intinya ganti dengan sedekah. Tapi kalau orangnya masih ada, kita tetap harus ganti uangnya kalau dia tidak ikhlas. Kalau dia udah ikhlas, aman dunia. Oke, gitu ya. Madu, iya. Jam 9 ya. Nah, oke, Ustazah, kerudung belum ada. Akad nikah video call masih dalam proses penyepakatan di kalangan ulama. Oke, Ustazah, gitu ya. Doa ziarah ke Baitullah. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Menyemir rambut coklat boleh enggak? Kalau semir-semir kayak di salon-salon yang dia menutupi batang rambut enggak boleh. Yang boleh tuh henna. Henna itu yang warna merah-merah kayak di Mekah. Itu pun kadang-kadang cuma bisa memerahkan rambut putih. Kalau rambut hitam tak apa-apa modelnya. Nggak usahlah warna-warna rambut ya. Uban-uban itu akan menjadi cahaya di yaumil akhir. Ya, aman itu. Oke, kan pakai jilbab kan. Yang lalu biarlah berlalu ya. Pakai minyak kemiri supaya kumis kenjut lebat nggak apa-apa. Pengen pula kumis lebat. Kumis jangan lebat. Kata Rasulullah, cukur kumis, panjangkan jenggot. Jangan kumis lah. Ya, cukur kumis, panjangkan jenggot. Karena orang non-muslim panjang kumis, panjang jenggot. Ya, jadi bilang sama saya, cukur kumis, panjangkan jenggot bang. Kenapa? Karena panjang kumis, panjang jenggot bukan stylenya orang Islam. Makanya maaf, center class itu kan panjang kumis, panjang jenggot. Kalau sunnahnya kita, perintah Rasulullah kepada sahabat ketika pada masanya, cukur kumis, panjangkan jenggot. Oke? Ya, jadi kumis itu untuk pembeda antara kita dengan mereka ya. Sehat ya teman-teman ya. Iya, kalau jenggot panjang Walid nak Dewi. Yolid. Oke gitu ya. Oke, Ustazah, kalau niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh aja. Ya, niat wudhu boleh, niat tayamum boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, niat mandi junub boleh. Walid nak Dewi boleh. Apa lalit? Ngobrol santai di akun ini. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Yusr, Mbak Hafila, Mbak Siva, Mbak Neni. Kira-kira teman-teman udah pada paham belum nih? Atau kita bubar aja? Oke, Harpitnas ya, banyak libur ya. Siap, sehat selalu ya. Siap Mbak Arini Mebel, iya Mbak Sebatas, Mbak Saumiati ya. Mbak Dewi Tia, Mbak Siva, Assalamualaikum warahmatullahi, Mbak Jamila, Mbak Hardemalia ya. Oke, siap Mbak Eli dan Mbak lainnya ya. Bubar ya, jangan bubar. Siap Mbak Caci, iya. Sekarang kita berada di tanggal 5 Zulqa'dah ya, teman-teman ya. Artinya ini hari kelima kita latihan untuk meninggalkan kemaksiatan atau meninggalkan dosa. Karena bulan Zulqa'dah ini adalah bulan yang salah satu bulan haram yang tidak dianjurkan kita untuk berbuat dosa ya teman-teman ya. Laris aku siap, Masya Allah, siap Mbak Susanti, Mbak Ditka. Oke, aku mulai ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Ustazah, gimana kalau kita kirimkan duit sumbangan tanpa diketahui yang punya diri? Nggak masalah ya. Jadi kalau kita
memberikan sumbangan tanpa harus orang tahu kita itu justru lebih baik ya. Oke, siap Mbak Jaya, Mbak Dias, Mbak Wasri ya. Justru itu lebih baik karena ya dulu ya. Oke. Ustazah, apa setelah yang dilarang itu adalah di malam hari ya, teman-teman ya, kecuali dia yang jualan untuk menyapu ya. Oke, siap Mbak Only Watch ya. Ustazah, haid bolehkah ziarah ke makom? Haid ziarah ke makom itu ikhtilaf. Ada yang menyatakan boleh, ada yang tidak. Lebih baik hati-hati nanti setelah teman-teman haid itu oke ya. Ustazah, iya mau tanya bacaan niat puasa untuk tirokatin anak ada baiknya teman-teman berpuasa seperti puasa biasa aja. Senin Kamis ya puasa Yaumul Bid, nanti di siang harinya teman-teman bisa doakan orang tuanya. Doakan anaknya ya, lebih bagus ya. Oke, nanti jam 9 ya Mbak Opung ya. Oke, aman ya, siap Mbak Nada. Oke Mbak Istiwiwin ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih baik teman-teman pergi ke puasa biasa aja ya. Ustazah, baca doa setelah azan selesai atau di tengah-tengah azan, antara azan dan iqomah. Jadi azan itu dijawab dulu, lalu kemudian antara azan dan iqomah teman-teman berdoa. Cara jawab azan tahu ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nanti waktu hayya 'ala sholat dan hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke. Ustazah, oke udah ya. Nah, nanti antara azan dan iqomah banyak berdoa. Kalau lagi haid ngirim Al-Fatihah untuk anak nggak problem, nggak masalah. Jadi kalau teman-teman lagi haid itu teman-teman ada baiknya boleh bersolawat atau sekedar berzikir atau sekedar berdoa atau melafalkan Al-Quran tanpa menyentuhnya, mengulang hafalan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu nggak ada masalah ya. Ustazah, iya bolehkah berkurban atas bapakku yang meninggal dunia? Tergantung, kalau bapaknya meninggal wasiat wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu karena tidak disunahkan. Ada yang mengatakan perlu karena itu bagian dari sedekah. Nah, lebih amannya kalau orang tuanya tidak meninggalkan wasiat, ada baiknya berkurban atas nama kita, itu lebih baik, dan kemudian nanti berdoa atas dan mendoakan pahalanya untuk orang yang telah meninggal. Oke? Gitu ya guys, sehat ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, umroh masih punya hutang boleh nggak? Kalau hutangnya hutang riba, lunaskan dulu hutang ribanya, jauh lebih baik. Karena meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak pahala. Jadi teman-teman kan ada uang tuh 30 juta untuk umroh. Ada baiknya itu untuk ngebom hutang pokok dari modal di hutangnya. Ya, nanti kan ujung-ujungnya hutangnya berkurang tuh karena udah dibom. Nanti angsurannya berkurang. Ketika angsurannya berkurang, nabungnya lebih banyak lagi. Ketika nabungnya lebih banyak lagi, dibom lagi sampai dia lunas, nggak lama kok. Kalau teman-teman bisa nabung 30 juta, berarti bisa kemungkinan melunaskan utang ribanya. Oke? Ustazah, berarti selesai azan ya? Jawab azan terus azan selesai baru berdoa. Benar. Ustazah, gitu ya. Ustazah, iya, belum lancar bacaan tajwidnya. Apakah berdosa? Dalam dalil dikatakan al-mahirum bil Quran ma'as-safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang mantap membaca Al-Quran, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta. Dan siapa yang membaca Al-Quran terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susahnya dia baca Quran dapat pahala. Jadi kalau belum hafal tajwid, belum ngerti tajwid, pelan-pelan aja sambil belajar. Dan sekarang udah ada kok Quran yang langsung ada tajwidnya. Dia tulis di atas panjang, dia tulis di atas pendek gitu. Itu ada ya. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, berkorban tidak izin suami karena saya punya penghasilan. Sekedar akhlak ngomong aja ya. Ustazah, lagi azan di masjid belum selesai. Boleh nggak sholat di rumah? Usahakan satu azan teman-teman dengar dulu, jawab dulu, baru sholat ya.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Sehat ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Semoga sehat selalu di sana. Nanti macam kita mau kajian ya di jam 10-an ya. Semoga waktu yang singkat ini bisa membawa manfaat buat kita semuanya. Oke, siap Bu Maya. Aman ya teman-teman. Ustazah, gimana doa untuk anak? Anaknya mau diapain? Doa anak soleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya, oke, aman ya. Oke, Ustazah wudhu harus 3 kali, kan nggak susah kalaupun 3 kali. Amanlah, kerjakanlah 3 kali ya. Ustazah, aku kurban tapi belum akikah, nggak apa-apa. Akikah dan kurban itu 2 hal yang berbeda ya. Akikah dan kurban itu 2 hal yang berbeda. Ustazah, kalau kita dapat warisan, terus kita pengen haji. Sementara hidup sendiri masih butuh, tapi waris sudah dibagi. Kalau itu udah hak kita, mau dipakai haji, mau dipakai umroh, bebas. Kan itu hak kita, nggak hak orang kan? Ustazah, adakah menantu durhaka karena tidak mau serumah dengan mertua? Tidak mau serumah bukan berarti dia durhaka. Tapi anak kalau sudah menikah, dia udah bukan bagian dari keputusan di tangan kita. Keputusan itu keputusan di tangan suami dan istrinya. Nggak apa-apa, teman-teman nggak usah risau. Gak masalah, kalaupun di rumah teman-teman gak ada menantu, gak ada anak, jalani fokus hari dengan ibadah. Bisa jadi kalau ada menantu jadi gak fokus ibadah loh, ambil hikmahnya ya. Oke, Ustazah, iya, punya 2 anak laki-laki dan perempuan, wajibkah akikah? Akikah itu gak wajib, akikah itu cuma sampai status hukum sunnah muakkad. Kalau mau diakikahkan ya alhamdulillah, semoga rezekinya lancar ya. Ustazah, niat puasa Daud gimana? Niat puasa semua sama. Mau niat puasa apa? Nih aku contohkan. Niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Hanya sebutkan puasa dan hukumnya saja. Sengaja aku puasa Senin Kamis sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa qada wajib atasku karena Allah. Karena hukumnya wajib. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Karena dia sunnah. Jadi niat puasa kayak gitu aja. Segampang itu teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya, oke. Sholat kolkolah itu apa sih? Sholat kolkolah apa itu? Sholat kolkolah. Ustazah, iya jam 9 ya Mbak Tinik. Ustazah, kurban di atas namakan ayah yang meninggal boleh nggak? Oke, perhatikan, aku ulang lagi ya. Kalau kurban atas nama orang meninggal, seandainya orang meninggal itu meninggalkan wasiat, wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau orang yang berkurban itu tidak meninggalkan wasiat, maka ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang menyatakan wajib, ada yang mengatakan boleh karena itu bagian dari sedekah. Ada yang mengatakan nggak perlu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukan itu. Nah, di antara 2 perbedaan ini, ambil yang paling aman kalau mau. Lebih baiknya kurban atas nama kita aja. Nanti kita bisa doakan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia. Oke, karena Rasulullah melakukan itu, beliau berkorban atas nama dirinya, lalu kemudian beliau menginiin atas nama orang yang meninggal dunia. Iya Bu, nanti Bu. Oke, Ustazah, kalau sholat subuh baca Al-Waqiah tapi beberapa ayat aja boleh nggak? Boleh, ya, boleh aja, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, iya. Apa? Oke, sebentar ya. Suami pelit dilarang infak sedekah. Saya diam-diam boleh nggak ya? Jadi begini ya teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman dalam kondisi suaminya pelit dilarang zakat, itu tetap harus zakat. Kalau sedekah terus aja dia nggak mau, la ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam dosa. Karena dosa itu bukan sekedar suaminya melakukan dosa, tapi melarang orang lain berbuat baik itu juga bagian dari dosa. Maka semampunya boleh sedekah, dan kemudian apalagi itu uang kita ya. Oke, Ustazah, apakah setelah sholat berdoa antara sholat subuh dengan selain subuh? Maksudnya gimana Mbak? Oke, gitu ya.
Ketika ruku mata ke kaki atau ke sejadah. Ketika ruku mata sejajar dengan sejadah di depan mata kita. Ustazah, sholat duha sebaiknya jam berapa? Ada baiknya itu saat anak unta sudah bangkit dari tempat duduknya. Sekitar jam 9, jam 10 lah. Ya, di tengah-tengah. Oke. Ustazah, kalau sholat duduk di atas tempat tidur. Selagi tidak ada najisnya, nggak jadi masalah. Oke, apakah salah diam kepada mertua yang suka hati? Saya minta satu ruangan buka dapur nggak boleh. Sekarang jadi dapur ke anak. Wallahu a'lam bishawab. Apa nih maksudnya nih? Kepada mertua sakit hati saya minta satu ruangan buat dapur nggak boleh. Sekarang jadi dapur karena anak kedua nikah. Oh gitu, dulu Mbak minta dapur nggak dapat, sekarang anak kedua nikah dapat. Udah Mbak, detachment aja, ikhlas aja. Semoga dengan Mbak ikhlas, itu nanti kehidupan Mbak akan lebih baik. Tapi selagi menyimpan sakit, maka nanti kehidupan kita tidak akan membaik. Udah, ikhlaskan aja ya teman-teman, aman aja. Aman aja, kita nggak nampak bagian kita, nggak apa-apa. Yang ngasih rezeki bukan mereka, yang ngasih rezeki bukan Allah. Teman-teman kalau punya rasa detachment, ikhlas pada hal-hal yang sifatnya demikian, maka insya Allah kita akan lebih baik. Secara hati lebih baik, secara fisik lebih sehat. Suatu ketika waktu yang akan menunjukkan bahwa ternyata kita lebih baik dibanding mereka dengan kesabaran kita. Oke, Ustazah, kalau suami nggak pernah sholat, apakah kita berdosa? Dosa kalau kita diamkan. Tapi kalau kita ingatkan, ya kalau kita ingatkan dia, bang sholat bang, dia nggak mau juga, maka kita nggak jadi dosa. Kenapa? Karena dosa nggak dosanya itu hanya pada ditegur atau tidak. Kalau dia ditegur, tapi tegur dengan bahasa baik ya. Idza al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu kan gitu kan. Tapi itu hanya pada posisi menegur aja. Persoalan dia berubah atau enggak, jangan dimarahi. Karena yang ngasih dia hidayah bukan kita. Yang ngasih dia hidayah adalah Allah. Clear ya teman-teman ya. Lagi pada ngapain nih pagi-pagi nih? Aman ya. Ustazah, puasa Daud dibanding Senin Kamis lebih baik yang mana? Lebih baiklah puasa Daud. Puasa Daud itu puasa top one di antara ekosistem puasa sunnah. Itu puasa yang paling bagus tuh ya, puasa Daud ya teman-teman ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah itu puasa Daud. Puasa yang nomor 1 paling baik di antara ekosistem puasa sunnah. Berat tapi paling baik. Oke, nyuci ya, mantap ya. Oke, bolehkah kita berkurban tapi belum akikah? Nggak ada masalah. Kurban dan akikah itu 2 hal yang berbeda. Afdol mana? Kurban sapi dengan kambing. Sedangkan dulu Ismail diganti dengan domba. Aman. Kalau sapi banding 7, kalau kambing banding 1. Ya, pada masa dahulu juga orang berkurban pada masa Nabi, 1 unta bagi 7, 1 domba ganti 1. Oke, memang itu perintah Nabi kan ketika berkurban. Nih kalian berbaris, kalau mau gabung-gabungan 7 orang 1 unta. Dalam hadis kan begitu. Kalau mau satu-satu ya 1 domba. Ya, dua-duanya pernah ya, dua-duanya boleh ya. Rasulullah bahkan memerintahkan itu semuanya. Ustazah, puasa Daud mulai hari Jumat. Kalau start pertama kali kalau bisa jangan Jumat. Tapi kalau udah terbiasa kena hari Jumat sendiri nggak apa-apa. Ustaz karena udah terbiasa sebelumnya. Oke. Ustazah bagaimana biar aku rajin sholat? Sementara sholat subuh aku rajin ya. Oke, sholat itu nggak usah rajin, tapi dipaksakan. Kalau sholat wajib itu rajin nggak rajin kerjakan. Kalau sholat sunnah baru rajin, ya kan? Jadi teman-teman semuanya, sholat itu dipaksakan. Karena itu tanggung jawab kita. Itu adalah haknya Allah atas diri kita. Maka tetap harus, mau lagi males, mau lagi sakit, selagi akalnya sempurna, belum pikun, nggak gila, paksakan sholat. Walaupun lagi nggak rajin-rajin ya. Tapi kalau seandainya teman-teman pikun, nggak wajib sholat. Pikun dulu kalau baiknya ya. Ustazah, iya suami suka buka aib ke keluarga, ingatkan ya, ingatkan dia ya, nanti akan balik kepada dirinya, itu berbahaya. Ingatkan, kita kalau dibuka aib kita bukan kita yang rugi, orang yang membukanya itu yang akan rugi, karena di akhirat akan Allah tampakkan aibnya di hadapan semua orang.
Ya, dia buka aib kita ke satu orang, tapi Allah akan bukakan aibnya di banyak orang di hari akhirat ya. Ustazah, emas dibayarkan per tahun atau hanya sekali aja? Zakat emas itu tergantung. Kalau emasnya itu emas batangan, setiap tahun, selagi di atas 85 gram emas. Tapi kalau emasnya emas perhiasan, sekali aja seumur hidup. Oke? Oke, Ustazah. Oke. Kalau sholat tidak tepat waktu, bisa nggak sholat rawatib? Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa. Misalnya azan zuhur jam 12.30. Lalu teman-teman sholat zuhurnya jam 1. Lalu teman-teman mau qobliyah zuhur dulu. Lalu sholat zuhur. Lalu ba'diyah zuhur. Nggak apa-apa. Selagi masih ada waktu sholatnya. Tapi kalau waktu sholatnya udah habis, jangan. Fokus ke sholat fardunya aja. Bagi wanita yang masa iddah, perpergian dengan laki-laki yang bukan mahram, kalau berdua aja nggak bisa. Walaupun nggak masa iddah, ya misalnya jomblo berdua aja dengan laki-laki yang bukan mahram berdosa, apalagi dia janda. Nah, jadi kalau rame-rame nggak apa-apa. Iya mungkin ada kerjaan yang harus dikerjakan, dia PNS. Yang penting tidak jinsiah. Jinsiah ini saling perhatian dengan laki-laki lain. Udah makan belum bang? Udah deh. Adik tenang ya, kan ada abang. Oke bang, abang masa depanku. Ah itu nggak boleh. Ya kalau mau kayak gitu ta'aruf, habiskan dulu masa iddahnya. Baru kemudian teman-teman ta'aruf. Ya tenanglah dulu, sabar dulu. Mainkan kopling, hati-hati tanjakan ya. Ustazah, iya oke gitu ya. Ustazah, salat qobliyah zuhur itu 4 rakaat boleh nggak 2 kali salam? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau sedekah dengan uang tidak hafal hukumnya. Oh tidak hafal doanya, nggak apa-apa, sedekah aja. Tapi kalau bisa kan pakai doa tuh. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, gitu kan. Ustazah, kalau sedekah dengan uang yang tidak halal tidak diterima. Rodon. Saya sedekah tapi dari hasil mencuri. Saya sedekah dari hasil korupsi. Rodon. Amalnya tertolak. Ya, karena dalam beramal niatnya benar tapi caranya juga harus benar. Ustazah, saya mau nanya, anak saya belum akikah tapi anakku udah nikah, nggak apa-apa. Ya, akikah itu tidak status hukumnya fardu ain, nggak ada masalah. Mbak silahkan kurban kalau ada rezeki. Ustazah, apakah salah? Saya salah mengingatkan suami kalau sholat. Salah kalau nggak diingatkan. Kalau diingatkan nggak salah. Apapun respon dia, serahkan sama Allah. Jangan juga marah-marah dalam mengingatkan orang. Karena kita tidak akan menanggung dosanya dia. Kita cuma ingin dia masuk surga bersama kita. Ya, hidayah itu Allah yang atur. Sekarang Allah tak kasih, bisa jadi suatu ketika dia lebih taat dibanding kita. Jangan menilai. Pokoknya setiap teman-teman menyampaikan kebaikan, jangan menilai. Kalau kita menilai, kita berdosa. Ya, kita zon. Contoh nih, aku menyampaikan kebaikan. Nah, aku nggak akan pernah menilai teman-teman. Oh ini aja kok nggak tahu sih. Ini dulu kecilnya belajar agama nggak sih? Ini dulu gimana kok ini aja nggak boleh. Jadi kalau menyampaikan tuh nyampaikan aja. Setelah itu urusan Allah. Karena hidayah bukan kita yang kasih, Allah yang kasih. Tidak boleh menghakimi. Oh ini kawan nih kok nggak paham nih siang malam ini terus pertanyaannya. Nggak boleh. Ya karena cuma menyampaikan saja. Ya urusan hidayah Allah yang kasih. Clear ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, jari jempol tangan saya baru selesai operasi, tidak bisa kena air. Nggak usah dikenain air. Di bagian jempol tuh nggak usah dikenain air. Ya nggak ada masalah ya karena dia doruriyah ya. Ustazah, kalau mau ikut korban tapi ada anak yang belum akikah, nggak masalah. Silahkan korban. Akikah status hukumnya tidak sampai fardu ain. Dia cuma sunnah saja. Oke. Ustazah, oke. Berkorban atas nama pribadi atau atas nama keluarga? Kurban itu cuma nama satu orang guys. Kurban satu kambing satu nama. Tapi nanti boleh doakan keluarga yang lain. Saat berkurban, ya Allah saya kurban. Dengan kurban ini dapatlah pahalanya anak saya, orang tua saya, suami saya, menantu saya. Bisa. Oke, iya. Saya pernah disakiti teman. Saya memaafkan, tapi saya nggak mau berhubungan lagi. Gimana? Oke, mengurangi hubungan dengan orang yang menyakiti kita itu harus. Tapi kalau ketemu nggak boleh kita menghindar. Gitu aja konsepnya. Ya, memang kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang sering menyakiti kamu. Karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan akhirnya kita menjadi terluka. Kita boleh nggak berurusan lagi sama dia. Tapi kalau nggak sengaja ketemu, iya teman-teman mesti usahakan untuk menyapa. Setelah itu abaikan. Paham ya? Jadi nggak boleh kita memutuskan silaturahmi. Menjaga jarak boleh, memutuskan nggak boleh. Oke?
Gitu, halah Mbak Riri mentor. Iya, Ustazah, saya laki-laki Ustadz tapi tidak akikah dengan potong kambing, nggak ada masalah ya. Kalau mampu silahkan diakikahkan. Di hari raya kurban juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau akikah di hari raya kurban itu harus dimasak itu barang ya. Harus dimasak itu karena akikah itu mesti daging masak ya. Oke, Ustazah, saya sekarang lelah menjadi istri yang menanggung nafkah. Apakah saya berdosa? Tergantung. Kalau suaminya males nggak apa-apa lelah. Tapi kalau suaminya udah berusaha juga, rezekinya cuma segitu, itu tidak boleh lelah. Karena Fatimah radhiyallahu anha itu selalu membantu keuangan ekonomi keluarga seumur hidup. Rasulullah punya istri namanya Khadijah. Dari Khadijah punya anak namanya Fatimah. Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib, selalu membantu keuangan keluarga dengan anaknya. Ya, dia mencari gandum, menumbuk gandum, menjual gandum. Tapi Ali bin Abi Thalib gak males. Nah, lelah itu biasanya karena suaminya males. Nah, kalau suaminya males, gak mau kerja, gak ngasih nafkah, boleh diceraikan gak? Dalam sigot nikah, kalau mbak udah gak ikhlas, itu salah satu yang dibolehkan mbak untuk menggugat. Bukan merekomendasikan, tapi dibolehkan menggugat ketika suami males, gak mau cari nafkah, gak mau menafkahi. Nah, itu dibolehkan, tapi bukan dianjurkan. Oke? Tapi kalau mbak ikhlas, ya alhamdulillah. Ikhlas tapi lelah gak apa-apa, wajar aja kok ya. Ustazah, iya saya gimana maksudnya? Oke, gitu ya. Ustazah, dosa nggak suami ngaku duga dosa lah, berdusta lah. Dia ngaku duda padahal dia udah punya istri. Ya itu dosa, itu sebuah kebohongan ya. Ustazah, iya suami sering nyakitin ngomongnya. Hampir tiap hari udah kebiasaan ngomong kasar. Gimana kalau mbak tahan? Ya bersabar. Kalau mbak nggak tahan dan mbak akhirnya balas, suaminya dosa. Mbak membalas dosa. Dia mau minta berhubungan, mbak nggak kasih, dosa. Lalu kemudian suaminya karena marah nggak menafkahi, dosa. Lalu dia menghina, mbak mencaci, dosa. Kalau dosa semua isi rumah tangga tuh akhiri aja lah. Ya kan, semoga dengan sendiri bisa berbuat baik. Ini bukan rekomendasi ya. Tapi ingat, rumah tangga itu tujuannya surga. Kalau dengan berumah tangga dosa semuanya, maka tidak sampai tujuannya, masuk neraka yang ada dua-duanya ini. Ya, ini menghina, ini mencaci, ini selingkuh, ini nggak menafkahi, ini tidak melayani. Dosa ya. Nah, mau nggak terus-terusan dalam dosa itu? Lebih baik diakhiri kalau bisa. Tapi kalau sanggup, bertahan. Semoga ke depan dia berubah. Tapi itu pilihan teman-teman. Cuma aku mau menjelaskan rumus aja. Ingat ya, rumah tangga itu mendatangkan kepada surga. Ya, tapi seandainya rumah tangga itu sudah tidak mendatangkan kepada surga, kenapa harus dipertahankan terus? Dosa terus kita 24 jam. Iya kan? Nah, gitu ya. Nah, oke. Ustazah, gitu ya. Witir cuma 1 rakaat boleh nggak? Boleh aja. Nggak jadi masalah. Witir cuma 1 rakaat nggak jadi problem ya. Ustazah, batas sholat isya jam berapa? Sholat isya tuh di awal waktu lah ya. Kalau ketiduran boleh tengah malam. Nggak ada masalah ya. Ustazah, saya menghindari orang yang tidak bayar hutang ke saya. Diminta, jangan dihindari. Kalau mbak udah ikhlas, ikhlaskan. Nanti jangan pinjamkan lagi uang ke dia. Udah selesai itu ya. Ustazah, kalau perempuan gugat tapi suaminya tidak mau gimana? Tetap bisa. Kalau perempuan gugat kan harus ke pengadilan. Iya kan? Nah, nanti kalau suaminya nggak mau, kalau perempuannya tetap mau, hakim tetap jatuhkan talak ya. Oke. Kecuali kalau dua-duanya luluh lagi. Ustazah, dosa nggak kalau seorang suami menyuruh mana lah tadi ya. Oke. Ustazah, menggugat suami hukumnya haram kata Mas Nurdin. Enggak Mas Nurdin. Kalau menggugatnya karena suami nggak beliin rumah, suami nggak beliin motor, suami nggak membeliin pakaian, suaminya sekedar pengen dibeliin rumah yang lebih besar, itu haram. Tapi kalau seandainya suaminya tidak menafkahi lahir dan batin, atau suaminya selingkuh, akhirnya kita nggak kuat, Mas Nurdin coba baca surat nikahnya Mas Nurdin. Apa isi daripadanya? Ketika si suami tidak menafkahi istri beberapa bulan berturut-turut, kalau istri tidak ridho Mas Nurdin, maka dia boleh menggugat. Tapi kalau dia ridho, itu jauh lebih baik. Gitu ya, Mas Nurdin jangan khawatir. Kalau Mas Nurdin tidak jahat, ya baik-baik aja, maka haram istri menggugat Mas Nurdin. Oke? Kena jiwa kelaki-lakian kalau aku ngomong gini guys. Ini bukan rekomendasi ya teman-teman ya. Nanti aku imbangkan lagi ya.
Nah gitu ya Mas Nurdin ya. Nah jadi kayak gitu Mas Nurdin. Kalau Mas Nurdin baik, aman Mas ya. Ini bukan rekomendasi tapi menjelaskan sebuah hukum ya. Bukan Ustazah Nela nyuruh talak enggak, nyuruh gugat enggak. Tapi ukurannya gitu. Kalau suaminya nggak sholat, nggak puasa boleh gugat nggak? Aku bilang jangan. Karena nggak sholat, nggak puasa itu cuman dia yang berdosa. Kita nggak dosa, kita ingatkan dia. Semoga mau meninggal dia bertaubat. Tapi kalau dia udah membuat kita juga berdosa. Iya dong, kita juga berdosa. Kita dilarang sholat, kita disuruh buka aurat. Ya dia nggak nafkahi kita, akhirnya kita akhirnya nggak mau melayani dia. Nggak mau melayani suami dosa nggak? Dosa. Kalau nggak sanggup melayani, jangan bertahan sama dia terus. Dosa nanti gitu loh. Itu intinya. Oke Mas Nurdin. Nah nanti kita kenain lagi perempuan Mas Nurdin. Adil ya. Nah perempuan-perempuan. Oke, Ustazah, iya, semasa hidup orang tua saya tidak membahagiakan orang tua. Gimana cara membahagiakannya? Bisa. Cara membahagiakan orang tua yang telah meninggal. Satu, kirimkan Al-Quran sampai hatam buat dia. Siap-siap perempuan bakal kena nih. Nah, biar adil ya Mas Nurdin ya. Oke, pertama kirimkan Quran sampai hatam. Yang kedua, kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang ketiga adalah teman-teman bisa kirimkan sholawat buat dia. Kemudian yang keempat bisa semacam kirim badal umroh buat dia, atau bisa melakukan badal haji buat dia, atau bisa bersedekah dan doakan atas nama dia. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana caranya biar ini terbaca semua? Agak susah ya karena mataku 2. Kalau matanya 2000 mantap ya kan. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi kita kalau live ini nggak terbaca semua nggak apa-apa. Kan kita tiap hari teman-teman menahun ya kan. Nggak terbaca sekarang, terbaca besok. Dan teman-teman bisa mendengarkan manfaat daripada pertanyaan teman yang lainnya. Oke. Ustazah, iya bolehkah haji sekalian badal umroh? Saat orang haji, orang nggak ada umroh Mbak. Oke, Ustazah, kalau suami nggak kerja untuk dirinya sendiri, nggak mau tahu kebutuhan istri, yang tadi Mbak caranya ya. Kalau Mbak ikhlas, alhamdulillah. Bahkan kalau suami Mbak pelit banget, bisa nyuri uangnya kalau dia kerja. Istri Abu Sofyan pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya istri suamiku pelit. Apa kata Rasulullah? Kau boleh ambil uangnya secukupnya. Itu saking wajibnya seorang suami yang menafkahi istrinya. Ustazah, iya. Oke, gimana maksudnya Mbak Winda? Oke, nyuri takut ya? Iya, kalau bisa janganlah. Ustazah, iya, oke. Ustazah, dosakah istri? Itu dia. Yang tidak mau berhubungan dengan suami karena suami suka selingkuh. Takut penyakit. Nah ini dia nih. Harusnya tetap melayani. Iya, tetap melayani. Iya, kecuali suaminya ridho. Ya udahlah, aku nggak usah lah kayak gitu ya. Nah, Ustazah, iya saya udah ikut live-nya. Iya Mbak Novi, coba dibantu Mbak Novi diketik lebih sering ya. Oke, gitu ya. Oke, beda Mbak. Kalau kurban beda dengan akikah. Kalau akikah usahakan tahallul. Nggak ditimbang-timbang, itu cuman keutamaan aja kok ya. Tapi kalau seandainya kurban doang aman ya. Ustazah, gimana dengan sholat witir 2 rakaat, 2 dan 1 rakaat? Bisa. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Dan yang 1 rakaatnya usahakan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oke, gitu ya. Ustazah, kurban itu harus tiap tahun gak? Usahakan tiap tahun selagi ada kelebihan rezeki. Ya tiap tahun kita punya kewajiban kalau kita rezekinya berlebih. Oke. Ustazah, dosakah ambil uang suami yang pelit? Tidak dosa. Tidak dosa, tapi hati-hati. Jangan bilang dari aku ya, bilangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah bilang dari aku mantap juga sih. Ustazah, bagaimana? Oke, sama-sama ya. Terima kasih semua ya teman-teman ya. Siap Mbak Ketimbang ya. Sehat ya teman-teman. Oke, Ustazah, bolehkah haji sekalian badal umroh? Saat orang haji, orang nggak umroh Mbak. Ustazah, apakah orang mengalami kecelakaan dia kurang dosa? Belum tentu Mbak. Jangan-jangan itu ujian. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia kecelakaan, itu ujian. Kira-kira sabar nggak dia dengan ujian itu? Ya,
Oke, Ustazah, gimana kalau saya ngutangin uang kepada orang, tapi itu orang nggak mau bayar hutang dan saya nggak ikhlas, minta. Kalau dia nggak bayar juga, Mbak nggak ikhlas, nanti dia itu akan tetap mengganti hutangnya kepada Mbak. Dengan cara di akhirat nanti dia akan membayar dengan amalnya. Makanya aku ingatkan sama teman-teman yang berhutang, selesaikan urusan hutang piutang itu sekarang di dunia. Karena kalau teman-teman gak selesaikan, teman-teman akan menjadikannya sebagai pengganti dengan amal di hari akhirat. Oke. Oke, nggak ada Mbak Wan ya. Ustazah, iftitah boleh nggak baca ayat pendek aja? Nggak iftitah. Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat ya. Iftitah itu cuman sunnah ya. Oke, siap-siap Mbak Wea. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Oke, gitu ya. Ustazah, aku anak. Oke. Bolehkah nama suami istri ditulis di peserta kurban? Nama salah satu aja. Jadi kalau kurbannya atas nama istri atas nama suami, misalnya suami mendoakan pahalanya untuk istri, kemudian untuk anak, untuk keluarga yang lain. Itu bisa. Rasulullah itu sekali dia berkurban, dia mendoakan orang lain ya. Dia mendoakan istrinya, kemudian soal anaknya, dia mendoakan yang lain ya. Jadi sehingga kemudian yang lain dapat pahala. Namanya satu aja. Pening pula panitia kurban membuat nama satu keluarga satu kambing nanti ya. Oke, Ustazah, patungan rame-rame bisa nggak? Bisa, nama satu orang saja. Misalnya 3 juta rame-rame, nanti namanya nama aku doakan pahalanya untuk teman-teman yang lain. Ustazah, iya, apakah meninggal kecelakaan termasuk husnul khotimah? Belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau dia kecelakaan ingin datang kepada pacaran, mengunjungi pacarnya, itu malah su'ul khotimah. Kalau dia kecelakaan mau pergi majelis taklim, maka itu yang tadi su'ul khotimah, karena itu husnul khotimah. Jadi kalau kita naik motor nih, pengen pergi nyuri, su'ul khotimah, matinya buruk. Kita pengen naik motor nih, ingin belajar, ya itu husnul khotimah. Kita naik motor ingin pergi ke rumah orang tua, husnul khotimah. Kita naik motor ingin balas dendam sama orang, ngejar dia ke rumahnya, su'ul khotimah. Bukan karena motornya, tetapi tujuannya untuk apa? Oke? Ustazah, iya, kalau nggak mau sholat dinasehati malah ngatain sok suci suami, nggak apa-apa. Ingat cara menasehati orang. Khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan orang itu sesuai dengan kemampuan akalnya. Pakai bahasa baik-baik, jangan nyakitin. Jangan sampai niat teman-teman baik malah berdosa. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia membantah bilang kita sok suci, sok alim, jangan membantahnya. Karena nggak penting bagi kita pandangan dia. Yang penting adalah pandangan Allah tentang kita. Kemudian yang ketiga, wala taqanatum min rahmatillah. Jangan putus asa. Suami yang sekarang tidak baik, suatu ketika bisa jadi suami yang paling taat ya. Pokoknya jangan banyak membantah sih teman-teman. Emang aku pernah membantah kalau dakwahku nggak diterima orang. Misalnya jemaah offline ada yang bantah, emang aku membantah balik? Tidak ya, nggak penting pandangan manusia, yang penting bagaimana kita di hadapan Allah ya. Oke gitu ya, aman ya. Ustazah, akikah sendiri pakai paketan juga nggak apa-apa. Ustazah, iya, kalau sholat witir hanya 1 rakaat nggak ada masalah. Sholat witir hanya 1 rakaat nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya, kalau mimpi orang yang meninggal nggak usah dipikirin, nggak usah diartikan juga. Kalau teman-teman mimpi ada orang yang meninggal, cukup doakan dia ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, iya, dosakah jika suami tidak menepati janji kepada istrinya? Jangankan nepatin janji kepada suami, tak menepati janji kepada kawan aja berdosa. Maka di antara orang munafik, idza hadasa kadzaba, kalau dia ngomong dia bohong. Idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mungkir. Idza tumina khana, kalau dipercaya dia berkhianat. Jangan suka bohong-bohong walaupun hal kecil guys. Pengumuman. Jangan bohong walaupun hal kecil guys. Jujur itu nomor 1. Udah di mana bestoy? OTW. Padahal masih di rumah. Nggak boleh. Berdosa itu. Oke, nggak boleh. Udah di mana? Ya dekat lagi. Tenang aja lah. Dekat lagi. Berdosa.
Ya, iza wa'ada akhlafa. Ya, kalau janji itu tepati. Makanya janji itu sama dengan hutang. Ya, usahakan janji itu di bawah kemampuan kita. Jangan baru punya duit 50 juta, ngomong sama istri, misalnya, saya janji, 1 bulan lagi saya akan renov rumah. Nah, uring-uringan nanti istrinya. Apalagi kalau istrinya nggak belajar, kacau sudah urusan dunia ini ya. Jadi jangan cepat-cepat memberi harap ya. Oke. Ustazah, iya, oke, Ustazah, kalau sholat yang udah bertahun-tahun, kalau ingat bisa ganti, kalau nggak ingat bertaubat, jangan dilakukan lagi ya. Oke, Ustazah, oke, oke, niat akikah tapi nggak mampu, ya nggak usah akikah, akikah kan sunnah, ya kan? Oke, Ustazah, kalau misalnya sedekah, manalah dia ini sedekah, udah terbang tulisannya ke langit ketujuh. Oke, teman-teman sehat selalu ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Semoga betah belajar di akun ini ya. Ustazah, kalau sholat taubat sama sholat tahajud, apa langsung lanjut? Ya boleh, nggak apa-apa. Sholat taubat, sholat tahajud, baru ujungnya nanti zikir dan doa. Nggak ada masalah ya. Oke, siap Mbak Windy, Mbak Rijal ya. Oke, pendapatan 10 juta belum lagi wajib zakat ya, harus 13 juta ke atas berdasarkan harga emas di di tahun ini ya. Oke, nah Ustazah tolong apa yang mau ditolong Mbak Soleha? Wah minta tolong juga sih kawan. Ustazah, iya, bolehkah untuk itu mencukupi Allahu a'lam bishawab. Bolehkah plus untuk mencukupi kurban tapi atas almarhum itu wallahu a'lam bishawab. Yang mana ini teman-teman? Oke, Ustazah, iya, mantan suami punya hutang saat menjadi suami. Apakah kita wajib bayar? Tidak. Yang wajib bayar hutang itu siapa yang berakad. Kalau yang berakad adalah suami, suami yang bayar hutang. Kalau yang berakad adalah istri, istri yang bayar hutang, ya. Oke. Ustazah, saya di madu, tapi suami tidak adil. Bahkan mereka berdua main dukun untuk menaklukkan saya. Oke, kalau Mbak masih ingin bertahan, bertahanlah. Taklukkan dukunnya dengan Mbak usahakan melakukan ruqyah mandiri. Ya, Mbak boleh ambil wudu, lalu pakai mukena, lalu kemudian duduk di atas sejadah, baca ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah diantaranya Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, kemudian Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284 sampai 286 ya, atau sambil dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, nah itu dibaca. Tapi kalau Mbak udah nggak bisa bertahan, berpisah, tapi pastikan dalam sendiri lebih taat, itu bagus juga kok. Oke, Ustazah, iya, siap Mas Nurdin. Mas Nurdin lucu guys. Istriku husnul khotimah Zah. Masya Allah, mantap Mas Nurdin ya. Kita doakan almarhum istri Mas Nurdin itu husnul khotimah ya. Masya Allah ya. Oke, Ustazah, iya. Pas saya lahir orang tua saya nggak mampu, nggak ada masalah. Jadi nggak bisa akikah saya, nggak ada masalah ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Masya Allah. Ustazah, niat sholat dilafazkan boleh ya. Dalam hati juga boleh kalau cuma niat doang ya. Ustazah, dosa zina apakah diampuni? Insya Allah dengan syarat bertaubat. Berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah, kemudian memperbanyak melakukan ibadah sunnah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu akan mengampunkan semua dosa kita. Semua dosa kita itu akan Allah ampunkan. Semua dosa kita insya Allah akan Allah ampunkan ya. Oke, insya Allah Mbak, insya Allah. Ustazah, iya, mencintai dalam diam boleh enggak? Kalau Mbak masih single, yang Mbak sukai itu adalah yang lajang, coba berdoa semoga dia jadi jodoh Mbak. Tapi kalau dia adalah suami orang, enggak boleh Mbak, nanti Mbak menderita juga ya. Oke, gitu ya. Aku juga mencintai teman-teman dalam diam, asik ya. Lucu-lucu pertanyaan pagi ini, lawak-lawak. Ustazah, iya, oke. Sama-sama terima kasih ya. Bagaimana jika hati kita sedang galau karena membuat salah dalam pekerjaan?
Maafkan diri kita. Yang penting kita nggak berniat jahat ya teman-teman. Kalau kita lagi salah, berusaha memaafkan diri sendiri. Nanti tinggal diperbaiki. Kalau kita sibuk dengan menyalahkan diri, nanti ujung-ujungnya kita nggak kepikiran untuk memperbaiki dan mencari solusi. Ya semua gitu, nggak cuman kerjaan. Mahasiswa-mahasiswa itu ketika dicoret-coret skripsinya, sibuk aja dia nangis, galau, skripsiku dicoret, coret-coret sama dosen. Kalau sibuk di situ nggak selesai skripsinya. Tapi kalau fokus kepada solusi, selesai. Kenapa kuliahku cepat? Ini sekedar ibroh ya, semoga ada manfaat. S1, S2, S3 ku cepat. S1 ku cuma 3,5 tahun. S2 1 tahun 4 bulan. S3 1 tahun 8 bulan. Kenapa cepet? Karena ketika dicoret, aku nggak fokus, baper karena ini dicoret. Gimana ini memperbaikinya nih ya? Kemana harus dicari datanya nih ya? Sampai aku cari data S3 itu sampai ke Jakarta, berangkat kemana-mana. Ketemu datanya. Jadi nggak fokus ke perasaan. Itu akan lebih membuat teman-teman jauh lebih maju. Oke? Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, suami saya menceraikan saya lewat WA. Itu jatuh talak ya. Itu jatuh talak Mbak ya. Oke Mbak hijrah aja. Semoga dapat yang lebih baik. Nggak usah dipikirin ya. Yang penting Mbak bisa hidup dulu dengan anak-anak. Oke. Ustazah, iya pinjam uang ke bank di bank nggak bisa. Pinjam uang untuk buka usaha jangan. Usahanya belum jelas, bunganya banyak, sementara usahanya belum untung. Kacau nanti teman-teman. Nggak usah dulu ya. Modal itu nomor 7 kok dalam teori entrepreneur, dalam teori usaha. Ya mulai dulu jualan kecil-kecilan, tabung hasilnya, nanti kemudian diisi modal lagi, kecil-kecilan, tabung hasilnya, diisi modal lagi ya. Aku suka Ustazah Janela sabar. Oke, thank you Mbak Uma ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau membuatkan kopi bulan puasa Ustazah gimana? Kalau suaminya nggak puasa Ramadan, kita nggak boleh membuatkan dia kopi. Berarti kita menolong dia dalam keburukan. Sama dengan tukang kerja di rumah kita Ramadan, kita buatkan dia kopi. Ya berarti kita menolong dia dalam keburukan. Walaupun dia marah jangan buatin, karena lebih taat dibanding kepada Allah daripada kepada mereka. Oke? So, teknisnya teman-teman lah yang ngadapin. Gimana cara menghadapi marahnya? Teman-teman lah yang bisa. Oke, siap ya. Siap Mbak Sri Kandi. Terima kasih ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau utang pinjol pakai nama kita, dia nggak mau bayar, apa kita bertanggung jawab? Tergantung. Mbak kemarin sebagai penjamin nggak? Kalau sebagai penjamin Mbak berkewajiban membayarnya. Makanya jangan tolong menolong dalam keburukan. KTP dipinjamin untuk hutang bank. KTP dipinjamin untuk utang pinjol. Teman-teman persis dosanya dengan orang yang menikmati hutang itu. Teman-teman nggak dapat apa-apa. Dia dapat handphonenya untuk pinjol. Dia dapat Vivonya untuk pinjol. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi murni kita dapat dosa. Ya, murni kita dapat dosa. Ya, nggak usah lagi ya. Oke, kalau ada juga kusuruh angkat kaki sebelah, jewer telinga sendiri, tahan napas 7 hari 7 malam. Nggak boleh bertolong menolong dalam keburukan, ya. Oke, Ustazah, oke, gitu ya teman-teman ya. Madu campur air hangat bisa. Teman-teman, apakah suara aku jelas? Oke. Dulu aku jadi penjamin Za, udahlah itu masa lalu biarlah berlalu ya kan. Yang lalu biarlah berlalu guys. Yang sekarang yang penting kita udah berubah guys. Versi terkini update ya, tajam terpercaya. Oke. Ustazah, iya. Energik apa madu bisa akasia? Iya. Tuh Ustazah lutut ibuku sembuh. Masya Allah ya. Tadi yang teman-teman lutut ibunya udah sembuh. Aku ucapkan selamat, lagi tanya jawab, typing, lutut ibuku sembuh. Itu tanda teman-teman sangat bersyukur dengan madunya. Diminum madunya ya. Semoga sehat semuanya yang minum madu itu. Amin, diangkat penyakit seperti biasa. Ya, karena minum madu itu sunnah. Hal yang sunnah tentu aku semangat untuk men-spillnya kan guys. Nah, kayak gitu ya. Minum madunya sunnah, diminum 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Oke, ya, oke. Ustazah, puasa Arafah nantilah, masih lama ya. Oke ya. Ustazah, iya, mantan suami berhutang, oke, tapi waktu cerai istri yang suruh bayar.
Kalau mau silahkan, kalau enggak ada kewajiban. Kalau enggak ada kewajiban. Baiknya ya. Oke, kalau enggak ada kewajiban ya. Kecuali Mbak uangnya banyak banget, lalu hutangnya cuma 10 juta, ya ringankanlah hutangnya, enggak ada masalah ya. Mau pesan madu boleh. Pokoknya madu itu udah mantep, udah oke sudah. Kalau lagi turun harga stok aja udah oke lah itu ya. Yang kebas-kebas,